alfabet ya. Ya, alfabet tidur ya, kesiangan bangunnya ya. Ya, kita doakan semoga besok alfabet tidak bangun kesiangan lagi. Amin. Sama siapa? Alvino. Kemana Alvino? Iya, Alvino umroh. Kita doakan semoga Alvino beserta keluarganya diberi kemudahan dan kelancaran selama menjalankan ibadah umroh. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin doa Mas Surya. Ayo. Tangan diangkat, kepala disudutkan. Mau belajar. Oke, baik anak-anak, sudah siap menerima pelajaran hari ini? Ya. Minggu lalu kalian sudah belajar tentang sifat-sifat cahaya, di mana cahaya itu bisa dipantulkan, cahaya dapat dibiaskan, kemudian cahaya dapat merambat lurus, lalu cahaya dapat menembus benda bening, dan cahaya dapat diuraikan. Nah, minggu lalu juga kalian membuat algoritma. Algoritma apa yang kalian buat kemarin? Ya, membuat urutan apa minggu kemarin? Siapa yang bisa angkat tangan? Kenapa? Urutan cahaya, katanya Ara. Membuat urutan sifat-sifat cahaya. Ya. Nah, algoritma itu adalah salah satu komponen dari cara berpikir komputasional. Ada yang tahu tidak apa itu berpikir komputasional? Angkat tangan. Ayo. Siapa yang bisa angkat tangan? Ayo, apa sih cara berpikir komputasional itu? Oke, siapa yang bisa angkat tangan cara berpikir komputasional itu apa? Ya, ayo, Tia. Berpikir komputasional adalah proses berpikir logis dan sistematis untuk memecahkan masalah dengan cara yang dapat dilakukan oleh manusia atau komputer. Oke, jadi komputasional itu cara berpikir logis, cara berpikir kritis, bagaimana mengatasi masalah. Ya, seperti yang kalian lakukan ketika sholat. Apakah sholat itu masalah? Ya bisa jadi masalah kalau sholatnya tidak benar atau tidak tertib, ya kan? Makanya bagaimana cara mengatasi masalah itu harus dipikirkan dengan berpikir komputasional. Terus apa saja sih macam-macamnya berpikir komputasional itu? Ada apa saja berpikir komputasional? Ada 4. Ayo, siapa yang bisa? Ada 4. Ayo, ya Ara, silakan. Memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil agar kemudian dilakukan. Komposisi. Yang komposisi. Nah. Ayo. Pengenalan pola, yakni kesamaan antar pola dari data atau masalah yang Abstraksion. mengambil informasi penting dan menyampaikan detail yang tidak dikenal untuk solusi. 4. Sistematis atau progresif untuk menyelesaikan. Nah, yang pertama tadi dekomposisi. Apa tadi? Dekomposisi itu? Iya, memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian yang kecil. Nah, coba kalau saya minta satu saja contoh yang termasuk logaritma. Ya, yang namanya Surya mau mencoba? Boleh, yuk silakan. Membuat resep memasak dari awal sampai akhir. Iya, membuat resep memasak dari awal sampai akhir. Kalian membuat cilok, ya. Apakah cilok itu langsung jadi bunder-bunder? Perlu adanya proses, tepungnya dimasukkan, disiapkan alat dan bahan dulu, kemudian tepung kandinya dimasukkan,
kemudian diberi air panas, terus diaduk-aduk, jangan lupa dikasih bumbu-bumbunya. Nah, itu kan urutannya harus benar. Jadi prosesnya itu kurang sempurna kalau algoritmanya tidak berurutan. Itu ya. Baik, kalau kemarin kalian sudah belajar apa itu berpikir komputasional, hari ini kita juga belajar untuk berpikir komputasional. Melalui apa? Melalui pembelajaran bahasa Indonesia kata sifat. Ada yang tahu nggak sifat itu apa saja? Sifat, ayo. Sifat. Sifat itu sama dengan watak. Ada dulu. Ayo, watak itu apa saja? Watak tokoh. Membantu, saling apa? Dermawan ya, membantu itu. Terus apa lagi? Apa? Baik hati. Apa lagi? Mau berbagi sama dengan dermawan ya sifatnya. Terus sifatnya apa lagi? Apa? Saling menolong. Apa lagi? Sing api-api toh. Apakah sifat tidak ada yang jelek? Sifat jahat, kemudian sombong amat katanya gitu, sombong amat. Terus apa lagi? Cerdik itu juga sifat. Terus tamak. Apa tamak? Tamak apa? Tamak itu sama dengan sombong. Terus ada kikir apa? Apa kikir? Pelit ya. Julid itu jahil ya, kikir itu pelit. Nah, orang yang pelit itu jadi mau kikir gitu ya. Nah, hari ini kita akan belajar seperti itu melalui media papan sifat. Ini adalah papan sifat yang sudah Sarda Novi siapkan untuk kalian bermain bersama kelompok. Kelompoknya sudah dibentuk kan? Sudah siap belajar bersama kelompoknya? Ini nanti kalian akan membuat urutan jalannya robot. Robotnya kita pakai apa ya? Pakai itu. Bagus saja katanya tadi robotnya ya. Harusnya ada robot ini. Ini robot AI ini namanya ya. Robot KA atau robot AI. Nanti bisa pakai penghapus robotnya. Nah, Ustazah Novi nanti akan memutarkan audio. Ada 2 tokoh di audio tersebut, di dongeng tersebut. Nah, 2 tokoh nanti pilih salah satu, kemudian jalankan tokoh tersebut menuju sifat yang ada di dalam audio tersebut. Jelas ya? Oke, sudah siap ya? Saya bagikan lembar papan sifat. Oke, sudah siap ya? Kalian dengarkan audionya. Enggak dengar nanti. Selain pintar, ia juga sangat ramah. Hai bebek, masih sekali yang berenang. Ingat kecil, air di sini sangat segar. Semua hewan di hutan itu merasa senang dengan kecil. Selamat pagi kecil. Selamat pagi berenang. Ya kurang, hari ini udara segar. Saya kalau dimakan. Jika mereka memiliki masalah, kecil dengan senang hati akan membantu menyelesaikan masalah tersebut. Hal menarik terjadi saat kecil jalan-jalan hari ini. Langkahnya berhenti karena ia seperti mendengar sesuatu. Ternyata ada orang yang termasuk masuk lubang. Mereka tidak bisa keluar karena terlalu bagi mereka untuk melewati. Tenanglah, aku akan membantu mengeluarkan kalian. Kecil pun masuk ke dalam lubang untuk membantu anak ayam tersebut. Naiklah ke punggungku, kita akan keluar dari lubang ini. Satu persatu, anak ayam itu naik ke atas punggung kecil. Dengan mudahnya,
kuat. Aku anak sehat tubuhku kuat. Tak begitu lama, Kanzi melihat seekor induk ayam yang terlihat bingung. Apakah ibu kalian sedang mencari kalian? Hai induk ayam, sepertinya kau mencari anakmu. Mereka tadi terperosok, lalu aku membantunya keluar. Oh, anak-anakku. Nah, turunlah prajurit-prajurit kecil. Mereka pun turun satu persatu dari punggung Kanzi. Induk ayam senang telah ditolong oleh Kanzi. Terima kasih, Kecil. Makasih, Tuan Kecil. Sama-sama, jaga mereka baik-baik. Sampai jumpa. Dadah. Hati-hati, Tuan Kecil. Kanzi melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan, ia merasa lapar dan mulai memakan dedaunan yang segar. Hah, dedaunan ini belum cukup membuatku kenyang. Kanzi kemudian melanjut. Tadi kalian sudah mendengar audio yang judulnya apa tadi? Kancil dan buaya. Ada berapa tokoh tadi? Tokohnya ada apa saja tadi? Buaya, terus kancil dan Anak ayam. anak ayam. Bagaimana sifatnya kancil? Baik. Bagaimana sikapnya buaya? Sifatnya jahat. Terus anak ayamnya tadi ngapain? Terjatuh. Ya, apa masuk ke selokan. Nah, terus yang dilakukan kelinci pada anak ayam bagaimana? Oh, kelinci si kancil, sorry maaf. Membantu diantar ke induknya. Nah, sekarang silakan kalian membuat langkah-langkah sifatnya, terserah ya kalian mau pilih yang mana, mau sifatnya kancil boleh, mau sifat baik buaya boleh, sesuai dengan diskusi kelompoknya masing-masing. Satu kartu, satu logaritma atau apa? Selamat bekerja. Itu kalau misalnya nggak sesuai, enggak sifatnya nggak ada yang sesuai di tulisan aja kalau ada sifatnya yang nggak sesuai, nanti bisa kalian pilih mana serang mau yang di situ jadi atau sesuaikan dengan sifatnya kancil sama atau misalnya kalau kancil nggak ada sifatnya di sini, sementara sifatnya yang kita temui paham nggak? Ini boleh dipakai di sini misalnya kalian pilih warnanya ya itu kan itu langkah-langkahnya bisa contohnya di depan itu yang sudah ditulis sama Ustazah itu mulai dari start, terus bagaimana posisinya, belok kanan atau belok kiri, berapa langkah jalannya, seperti itu ya. Ini kalau nggak ada sifatnya yang ada di sini misalnya diganti aja, misalnya kecil nanti gantinya nggak dengan kayak ganti terserah ya. Yang penting nanti algoritmanya sesuaikan dengan tujuannya. Jadi ini kamu ganti siap ya? Siap. Itu kok mainan sendiri? Sifatnya bisa dimasukkan di kotak yang kosong, boleh ditambahi. Tetap mulainya harus dari itu, dari toko. Jalannya tetap dari toko. Tokonya jangan diubah. Boleh lah, kamu pilih yang mana? Enggak. Licik kok baik. Enggak dong, jelek dong. Ini berarti
Belok kiri. Oke, gimana, sudah selesai tugasnya? Sudah selesai? Project papan sifatnya sudah beres? Sudah siap untuk presentasi? Kelompoknya siapa dulu yang mau maju ke depan? Ya, yang kelompok Surya. Kelompok Surya kelompoknya apa? Kancil ya? Iya, maju, silakan maju ke depan, Surya. Semua memperhatikan, hargai temannya yang di depan. Kesepakatan kelas kita adalah ketika temannya berbicara harus dihargai atau didengarkan. Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kancil. Presentasikan Algoritma robot sifat dari kanan maju 2 langkah finish. Sudah, sifatnya ada di mana itu? Di bagaimana logaritmanya? Diawali dengan terus terus. Oke, tepuk tangan untuk kelompok kancil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok kelinci akan mempresentasikan Algoritma robot sifat. Yuk. Coba diulangi algoritmanya. Yang pertama diawali dengan terus belok kiri. Jalankan, belok kirinya kemana? Oke, terus Maju 2 langkah. Oke, sifatnya apa? Jujur. Jujur, sifatnya siapa itu? Kancil. Oke, silakan ditutup. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ayah algoritma papan sifat. Yuk. Maju ke depan 2 langkah. Jalankan. Nah, finish. Ada berapa langkah? Loh, ada berapa langkah? Kok 3 sih? 2. Loh, kok 2? Start sama finishnya ya dibaca dong. Berapa langkah? 4 langkah. Dimulai dari terus terus oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok apa ini? Oke, silahkan. Maju ke depan. Sudah? Oke. Itu logaritmanya apa saja? Dimulai dari
Terus, maju ke depan, terus, berdiri, finish. Oke, tepuk tangan untuk kelompok terakhir. Anak-anak, hari ini tadi kalian sudah belajar terakhir kali kita sudah presentasi. Nah, kita refleksi dulu hari ini. Kalian belajar apa saja seharian ini tadi? Ayo angkat tangan. Oke. Nah, kegiatan hari ini tadi diakhiri dengan presentasi masing-masing kelompok, ya. Membuat logaritma robot sifat menuju sifat yang sesuai dengan tokoh cerita. Nah, hari ini tadi kalian belajar apa ya? Ayo. Sifat-sifat apa tadi? Sifat-sifat apa tokoh siapa saja? Kancil, terus ayam, kelinci, ada kelinci tadi, ayam, pintar. Tadi kita belajar kelinci, buaya dan ayam beber. Nah, kalian tadi juga membuat langkah-langkah logaritma, ya, memilih salah satu tokoh, kemudian menentukan sifatnya dan mencari jalan untuk tokoh tersebut menuju sifatnya dengan menggunakan papan sifat. Gimana tadi pembelajarannya? Seru kan? Seru. Kalian bisa mencari alamat rumah temannya. Kalau kalian mencari alamat rumah temanmu, terus kemudian misalnya Rosi mau ke rumahnya Surya, ya kan? Ternyata di jalan ada kegiatan, tapi Rosi nggak tahu lewat jalan mana. Apa yang dilakukan Rosi? Ayo, bertanya, pintar bertanya sama siapa, Rizky? Sama Surya. Dengan cara apa, Rizky? Ditelepon. Good, pintar, ditelepon. Surya, ini jalan yang di sini ditutup, saya lewat mana ya? Oh, lewat balik aja, lewat gang yang sebelahnya, itu tembus kok. Nah, seperti itu namanya logaritma. Nah, logaritma tadi itu berhubungan dengan materi atau cara berpikir apa, Nak? Cara berpikir apa? Logis, cara berpikir logis. Tadi istilahnya apa? Cara berpikir logis tadi apa namanya? Komputasional. Apa tadi komputasional? Itu cara berpikir logis. Kok wis lali kurang lewat dino, ya kan? Oke, nah lu kesimpulannya apa dari pembelajaran hari ini? Silakan angkat tangan dulu. Oke, silakan Rosi. Ya, jadi kesimpulannya hari ini itu setiap permasalahan yang besar itu bisa diatasi dengan menentukan langkah-langkah yang kecil untuk bisa mengatasi masalah tersebut. Oke, gimana hari ini? Happy? Senang? Oke, kalau begitu nanti latihan soalnya akan Ustazah kirim di kelas digital, ya, kelas digitalnya Wigro atau Quizzes. Nanti kalian bisa mengerjakan di kelas digital tersebut. Untuk hari ini, terima kasih banyak atas perhatiannya. Kalian anak-anak hebat, kalian memperhatikan apa yang kita pelajari hari ini. Semoga nanti di kedepannya kalian bisa menjalani atau hari-hari dengan menggunakan cara berpikir komputasional agar masalah-masalah yang kalian hadapi bisa diatasi dengan baik. Ustazah Novi akhiri hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam